Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan sekalian, kita berjumpa kembali dengan saya Alimuddin. Sekarang saya akan menyajikan tentang bagaimana membuat data distribusi frekuensi dari data-data yang disediakan. Kita perhatikan datanya masih kosong dan format data distribusi frekuensinya juga masih kosong. Kemudian saya kasih misalnya di sini datanya sebanyak 50. Ini secara otomatis akan terisi sebanyak 50 dengan kelasnya terdiri dari 7 kelas. Dimulai dengan data terkecil sebagai batas kelas yang pertama. Kemudian di sini ada langsung dengan kelas-kelasnya ada 7 kelas dan panjang kelasnya adalah 5. Kalau saya tambah ini jadi 100, jumlah datanya ada 100. Dengan panjang kelas 6. Ya. Bagaimana membuat data distribusi frekuensi dari data-data yang sudah disediakan seperti ini? Ya. Kemudian banyaknya secara otomatis di sini langsung 50. Kalau saya di sini kita buang dari mana aja? Kita buangnya sampai otomatis 30. Dengan banyaknya kelas ada 6. Kalau yang terkecilnya saya ganti misalnya di sini 30. Secara otomatis ini juga akan mengalami perubahan. Nah, bagaimanakah cara menyusun data distribusi frekuensi ini secara otomatis pada Excel? Marilah kita ikuti konten ini sampai habis. Yang pertama, untuk menentukan data distribusi frekuensi seperti ini, rekan-rekan berarti harus menentukan dulu yang pertama adalah banyaknya data, sudah pasti ya. Nah, ini banyak data 50. 50 ini rumusnya bagaimana? Ya, berarti bisa menggunakan kalau di Excel ada yang disebut dengan rumus COUNTIP. Nah, ini adalah COUNTIP. Nah, tapi COUNTIP ini dia mempunyai satu karakter. Bagaimana kalau misalnya kalau banyak seperti ini? Ya, maka saya akalin dengan menggunakan rumus yang begini. Nah, karena saya sediakan jumlah datanya 100, maka yang dihitung adalah yang tidak memiliki karakter, ya. Nah, ini nih, kalau berarti dia tidak memiliki karakter. Kosong. Kalau kosong modelnya seperti ini, maka jumlahnya adalah 100 dikurangi yang kosong ini. Kalau yang kosong 50, maka 100 kurang 50. Ada 50. Kalau yang kosongnya adalah 60, maka yang terisi adalah 40. Nah, ini 40. Itu cara menentukan banyaknya data ya. Nah, berikutnya adalah nilai minimum. Nah, di sini saya tempatkan di shift olahan. Nah, di sini nilai minimum. Nilai minimum karena kita menggunakan untuk menentukan nilai minimum karena di sini menggunakan 2 baris ya. Saya ulangi, Anda lihat.
Anda lihat karena di sini menggunakan dua baris, ya, baris kedua dan baris keempat datanya, maka untuk menentukan minimum rumusnya adalah rank pertama adalah yang atas, mulai dari B2 sampai AY2, dan rank yang kedua adalah di baris yang keempat. Nah, ini jadi tinggal kalau misalnya ada satu baris lagi tinggal titik koma baris yang ketiga dari mana? Dari B4 sampai Y4. Itu cara menentukan minimumnya. Kemudian untuk maksimumnya bagaimana? Tinggal di copy aja ini ya. Cuman sebelum di copy, rekan-rekan harus mengkunci. Ini harus dikunci dulu dengan mengklik F4 semuanya, sehingga di sini ada simbol dolar ya. Nah, ini itu namanya sudah dikunci. Jadi walaupun ininya dipindahkan ke bawah, ini pindah ke bawah juga dikopikan tidak berubah. Tinggal diganti dengan maksimumnya. Berikutnya adalah setelah maksimum minimum, berarti rekan-rekan harus menentukan jangkauan. Nah, gampang jangkauan mah ya. Maksimum dikurangi dengan minimum. Kemudian banyaknya kelas. Nah, ini. Bagaimanakah menentukan banyaknya kelas? Rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. Ini. Bagaimana perhitungannya di Excel? Nah, seperti ini. Ya. If C2 sama dengan 0, maka tulis 1. Nah, pakai round up. Ya. Round up 1 tambah 3,3 yang ini kali log. Nah, lognya di sini adalah C2. C2 mana C2? C2 adalah banyaknya data yang N itu, ya. Titik koma 10. Nah, 10 apa di sini? Ini adalah bilangan dasar dari log itu, ya. Nah, di sini bilangan dasarnya berapa, ini banyaknya data berapa. Titik koma, di sini dikasih 0. Artinya di sini kita melakukan pembulatan dengan desimalnya 0 ya. Kalau saya tulis 2 di sini, maka pembulatannya akan menjadi 6,61. Cuman di sini kan harus dibulatkan. Nah, bulatkannya seperti ini. Pakai round ya. Round up itu berarti pendekatan ke atas. Kalau ke bawah round down. Itu cara menentukan banyaknya kelas. Sekarang bagaimana menentukan panjang kelas? Nah, ini cara menentukan panjang kelas. Berarti rumusnya adalah jangkauan dibagi banyaknya kelas. R dibagi K. Ya, sehingga 34 dibagi 7. Ini juga harus dibulatkan ya. Dibulatkannya ke atas, maka disebut round up. Oke, C5 dibagi C6. Titik koma 0. Nah, ya. Inilah yang diperlukan untuk menentukan data distribusi frekuensi. Panjang kelasnya sudah dapat 5, banyaknya kelasnya 7, jangkauannya sudah secara otomatis. Kemudian kita tempatkan di sini. Nah, ya. Ini adalah kita ambil nilai yang minimal. Ya. Nilai minimal tadi di C3. Di sini ada dia di SIP olah C3. Tapi bagaimana kalau datanya kosong? Maka ini harus kosong juga kan? Kalau misalnya saya kasih di sini, saya delete semua. Ini kosong. Nah, bagaimana menuliskannya seperti ini? Nah, kita lihat, balik lagi, ya. Ini harus menggunakan
logika. Nah, if C2 sama dengan 0, artinya banyaknya data sama dengan 0, maka tulislah data yang kosong. Titik koma, kalau tidak sama dengan 0, atau lebih besar daripada 0, misalnya 1 dan juga, maka tulislah C3, yaitu data minimal. Bagaimana sekarang untuk yang kelas atasnya? Batas kelas atas, ya. Ini tinggal ditambah dengan panjang kelas. Panjang kelas tadi adalah C7, ya. Sehingga 45 ditambah panjang kelasnya C7-nya adalah 5, 50 dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena di sini panjang kelas itu dihitungnya mulai 45 ya. 45 ya. Apalagi 46, 47, 48, 49 kan? Nah, jadi panjang kelasnya 5. Bagaimana kalau ini? Tinggal yang atas ditambah 1. 49 tambah 1 berapa? 50. Ya nggak? Nah, ini G12. Ini G12 ditambah 1. Jadi 50. Cuman kenapa di sini pakai if? Karena untuk menuliskan data kosong kalau misalnya banyaknya data kosong, maka di sini kita gunakan if B13 kurang dari C6 yaitu panjang kelas, maka tulislah G12 plus 1. Tapi kalau tidak kurang, maka tulislah kosong ya. Pakai if seperti ini. Nampak ya? Oke. Itu ya. Ini juga sama. Tuh, seperti ini. Kita lihat langkah-langkahnya. Tinggal rekan-rekan dituliskan. Ya. Kemudian ini juga sama dengan atas. Tinggal kalau udah tepat ini satu, tinggal dikopikan aja ke bawah ya. Tuh. Ini juga sama, tinggal dikopikan saja ke bawah dan seterusnya. Nah, itulah cara menulis kelas interval yang ini. Udah jelas ya? Nah, ini seperti ini. Tinggal lihat rekan-rekan ya. Kemudian ini juga tinggal lihat, ini caranya seperti ini. Ini rumus sudah tampak. Berikutnya adalah bagaimana menentukan banyaknya data. Ya, kalau misalnya ini saya delete, datanya nanti akan berkurang kan? Tuh, 6, 10, 5 jumlahnya adalah 40. Nah, akan mengalami perubahan. Nah, ini bagaimana ini bisa berubah seperti ini. Nah, saya mengakalinya seperti ini. Karakter dimulai dari 45 sampai 49. Kita gunakan batas bawah dan batas atas kelasnya. Batas bawah kelas intervalnya di sini berarti 45 dikurangi 0,5 berarti 44,5 ya. Ini berarti 49,5 gitu kan. Nah, berarti yang memiliki karakternya ada berapa? Nah, saya akalinya dengan ini menggunakan apa nih rumusnya? Pakai COUNTIP. Karena COUNTIP ini dia hanya memiliki satu karakter, misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Maka untuk COUNTIP ini saya akali dengan menggunakan rumus yang begini. Nah, kita lihat rumusnya ya, kita dekatkan. Oke, seperti ini dulu. Kalau B2 itu antara 45 sampai 49, maka dia dapat nilai 1. Kalau B2 itu nilainya mulai dari 50 sampai 54, maka karakternya 2. Kalau misalnya B2 itu mulai 65 sampai 59, maka saya kasih nilai 3 dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya? Kalau ini saya panjangkan, maka akan menjadi seperti ini. Perhatikan.
Kalau if-nya ada 16, kurungnya 16 juga. Perhatikan. Jika B2 kurang dari 49,5, maka tulislah 1. Kalau tidak bagaimana? Tulis lagi if. If B2 lebih dari 49,5. Jika B2 kurang dari 54,5, maka tulislah 2. Lanjutkan. If B2 lebih besar daripada D15 dan lebih kecil daripada G15, maka tulislah 4. Dan seterusnya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Kalau sudah, maka dia akan muncul 1. Setelah 1 ini dibuat, maka yang lainnya tinggal di-drag aja. Terus ke sana sampai berapa datanya? Ada 50, ya enggak? Kemudian ini juga sama, di bawahnya kita tulis sampai sini. Dikopikan aja ya. Kalau misalnya tulis di sini, saya tulis 80, 83. Nah, otomatis akan muncul 7 dan 6 ya. Sini tulis 30, maka di sini akan muncul 1 dan seterusnya. Ini udah setelah muncul ini ya, angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Sekarang bagaimana muncul angka 1? Maka di sini kita gunakan countip dari SQ. CQ ya. CQ2 sampai ke NN dengan karakter 1 ada berapa. Kemudian ini antara 37 sampai 43 ada berapa. Nggak ada kan? Jadi kalau ini udah, tinggal dikopikan ke bawah. Ini pakai paste aja. Nah, ini yang rumus. Ya nggak? Ini 8 semua. Nah, tinggal ganti ini 1 ya kan? Ini ganti dengan 2. Oke. Ini juga ganti dengan berapa nih? Ini ganti dengan 3. Ini ganti dengan 4. Ini ganti dengan 5. Ini ganti dengan 6. Ini ganti dengan 7. Dan seterusnya. Ini ganti dengan 8. Aja di sini Bapak Ibu tulis nomor ini. Tinggal klik enter. Sama aja ada 8. Ctrl C, Ctrl V. Ya. Ini juga sama. Sama saja. Itulah cara membuat data distribusi frekuensi dengan menggunakan Excel. Sehingga ini dapat dirubah-rubah kalau ini. Itulah dari saya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membuat program ini di Excel. Saya tidak akan memberikan yang sudah jadi, biar Bapak Ibu belajar sendiri. Akan lebih baik memberikan pancingnya daripada memberikan ikannya, gitu kan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan rekan-rekan bisa membuat data distribusi frekuensi dari Excel seperti yang sudah saya sampaikan. Dan terakhir, mohon like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.